banyak pedagang menginginkan hasil baksonya menjadi dua jenis, yaitu yang kenyal dan juga yang keras. Nah, untuk menghasilkan bakso yang kenyal mungkin sudah gampang, sudah banyak orang yang bisa. Tapi bagaimana dengan menghasilkan bakso yang keras? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan bakso yang keras. Sebelum kita membahas tentang 4 tips apa saja yang bisa digunakan untuk menghasilkan bakso yang keras, kita perlu menyamakan persepsi dulu nih, bakso yang keras itu seperti apa? Bakso yang keras adalah bakso yang ketika digigit bisa menghasilkan bunyi krek, keras, dan sebagainya. Nah, bakso seperti ini disukai orang-orang sebenarnya karena sensasinya. Karena ketika digigit ada bunyinya keras-kerasnya itu orang lebih suka. Ya ibaratnya kerupuk lah, ketika digigit kan garing, bunyinya bisa kriuk-kriuk seperti itu, orang lebih semangat untuk makannya. Ya, bakso walaupun tidak segaring kerupuk tadi, tapi ketika digigit, ketika menghasilkan bunyi bisa keras, krek itu, orang jadi lebih suka. Nah, hal-hal seperti ini yang dikejar sehingga biasanya bakso yang keras lebih laris daripada bakso yang hanya sekedar kenyal. Oke, lalu apa sih sebenarnya yang menghasilkan bunyi keras tadi? Nah, jawabannya adalah sesuatu yang padat, yang keras di dalam bakso tersebut. Analoginya seperti ini. Misalkan saya punya kayu. Kayu ini jika kita patahkan akan menghasilkan bunyi. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, dengarkan. Bunyi tadi, krek, keras, dan sebagainya bisa dihasilkan ketika kayu ini kokoh, padat. Tapi bagaimana jika misalkan, nah ini, kayunya ini fleksibel. Ketika saya patahkan, nggak ada bunyinya kan? Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang keras ketika digigit bisa menghasilkan bunyi keras, itu pada bakso. Tapi ketika bakso kita hanya sekedar kenyal, ya ketika digigit tidak ada bunyinya. Lalu, hal apa yang menyebabkan bakso tersebut bisa keras, bisa padat, dan ketika digigit bisa menghasilkan sensasi kerasnya tadi? Jawaban yang pertama adalah proteinnya. Protein merupakan salah satu zat kandungan nutrisi yang memadatkan sesuatu sehingga ketika digigit dia bisa seperti kayak tadi bunyinya krek, keras seperti tersebut. Nah, jadi pastikan bakso Anda memiliki protein yang tinggi sehingga ketika digigit rasanya itu, sensasinya itu bisa keras. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan utamanya nih. Apa 4 tips tadi yang bisa menghasilkan baksonya keras? Tips yang nomor 1, pastikan Anda memilih daging yang tepat. Kenapa? Seperti sudah saya jelaskan tadi, yang menyebabkan bunyinya keras, padat, krek seperti tersebut adalah protein. Memilih daging merupakan faktor pertama yang menyebabkan baksonya bisa seperti itu. Semakin tinggi proteinnya, maka ada kemungkinan kerasnya itu semakin didapat. Tapi, memilih daging saja tidak cukup. Makanya kita punya 4 tipsnya, bukan 1 saja. Kenapa? Seperti ini. Ikan, ayam memiliki kandungan protein yang tinggi. Tapi apakah bisa menghasilkan kekerasan, kerasnya bisa sama seperti sapi? Tentu jawabannya tidak. Hal ini karena walaupun sama-sama mengandung protein yang tinggi, susunan proteinnya, kandungan proteinnya jelas berbeda. Karena itu, yang pertama kita perlu memilih daging yang rendah lemak, tinggi protein, tapi kita juga masih perlu melanjutkan tips-tips yang berikutnya. Oke, lanjut. Tips yang nomor 2. Jika tadi yang pertama kita memilih daging yang rendah lemak, tips yang nomor 2-nya adalah pastikan jumlah tepung Anda sedikit, terbatas. Tepung yang semakin banyak, dia akan menghasilkan bakso yang lembek, yang empuk. Nah, anggap ilustrasinya begini. Jika ini baksonya, tepung Anda banyak, lebih banyak daripada dagingnya, maka tepungnya akan menutupi daging tersebut. Sehingga ketika digigit, baksonya ini akan terasa lembek, empuk, sehingga kerasnya nggak dapat. Jadi, tips yang nomor 2, pastikan Anda tidak menggunakan tepung yang terlalu banyak. Usahakan maksimal Anda memakai tepung adalah 15%. Oke, lanjut. Tips nomor 3. Nah, tadi sudah kita bahas nih. Kita perlu protein yang tinggi, tapi tidak semua jenis protein bisa menghasilkan keras yang sama. Yang paling bagus tentu sapi, tapi saya tahu kendalanya adalah sapi harganya mahal. Itu satu. Kendala kedua, tidak semua bagian dari sapi tinggi protein. Ada bagian-bagian tertentu juga lemaknya cukup banyak. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita punya tips yang nomor 3, yaitu kita perlu mengikat protein-protein ini tadi, terlepas apapun proteinnya, mau ayam, mau ikan, mau daging sapi,
ketika kita ikat, hasilnya bisa lebih keras. Nah, analoginya seperti ini. Saya punya kayu. Nah, anggap beberapa. Tadi Anda sudah membandingkan kan? Anda ingat ketika saya patahkan satu kayu punya seperti apa. Nah, sekarang anggap saya punya banyak kayu. Kayu ini merepresentasikan protein. Saya ikat nih. Semua proteinnya saya ikat jadi satu, lalu saya gigit, saya patahkan. Bunyinya kan kurang lebih seperti ini. Lebih keras kan? Lebih lebih kerasa kerasnya. Nah, sama seperti tadi. Ketika proteinnya cuma satu digigit, ya mungkin bunyinya cuma ini tadi. Gitu doang. Tapi ketika banyak, ketika banyak dan kita patahkan, aduh, susah. Nah, bunyinya beda kan? Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan bahan yang bisa mengikat banyak protein itu menjadi satu. Sehingga ketika digigit, hasilnya lebih keras. Pertanyaannya, bahan apa itu? Nah, bahan yang bisa Anda gunakan adalah WBS 500. WBS 500 merupakan enzim yang fungsinya adalah mengikat proteinnya. Jadi misalkan proteinnya ada 5 nih, diikat nih sama si WBS 500 jadi satu, jadi bakso. Dan ketika bakso ini padat, ikat jadi satu, digigit, bunyi kerasnya lebih terasa. Jadi tips nomor 3-nya adalah kita perlu menggunakan bahan yang bisa mengikat protein tadi menjadi satu. Dan salah satu bahannya adalah WBS 500. Oke, jadi sudah 3 tips. Yang satu adalah pastikan dagingnya yang bagus, yang proteinnya tinggi. Kedua, tepungnya jangan terlalu banyak. Ketiga, menggunakan bahan tambahan seperti WBS 500. Tips keempat, ini bisa dipakai, bisa enggak, terserah Anda. Cuma saran saya sebaiknya dipakai. Kurang lebih seperti ini. Saya dapati kebanyakan dari pedagang bakso membuat baksonya melalui penggilingan, melalui pihak ketiga. Nah, tentu kalau kita menggunakan pihak ketiga tukang giling, biasanya yang menentukan jumlah es adalah si tukang gilingnya, mereka. Problemnya ketika jumlah esnya yang dimasukkan terlalu banyak, hasilnya apa? Lembek kan? Nah, sama. Bakso ketika proteinnya sudah bagus, sudah diikat, tapi bakso ketika sudah diikat bagus, proteinnya tinggi, tapi esnya terlalu banyak, hasilnya tentu akan lebih lembek. Nah, untuk mengatasi hal ini, tips nomor 4 yang bisa kita gunakan, menambahkan bahan pengikat air yaitu karakinan. Nah, tapi ini opsional. Yang keempat opsional, Anda bisa pakai, Anda bisa enggak. Kalau Anda kesulitan mengatur esnya, silahkan Anda tambahkan karakinan. Tapi jika Anda punya mesin giling sendiri, Anda bikin sendiri, Anda bisa mengatur jumlah esnya, Anda bisa tidak menggunakan tips yang nomor 4 ini. Oke, jadi untuk menghasilkan bakso yang keras ada 4 tips. Yang pertama, gunakan daging yang tinggi protein. Semakin tinggi proteinnya semakin bagus. Dan tentu karena beda-beda protein, tentu yang paling keras, yang paling garing, yang digigit paling enak tentu sapi. Itu satu, pastikan dagingnya yang tinggi protein. Yang kedua, pastikan jumlah tepung Anda tidak berlebihan. Ingat, idealnya maksimal 15%, usahakan kurang dari 15%. Tips nomor 3 adalah gunakan bahan tambahan yang bisa mengikat protein jadi satu, sehingga ketika digigit, rasa kerasnya lebih kerasa. Dan bahan itu adalah WBS 500, enzim WBS 500. Yang keempat, opsional. Jika Anda kesulitan menggunakan air, menggunakan esnya, Anda kesulitan mengontrolnya, Anda bisa menggunakan karakinan untuk mengikat air. Karena kalaupun 3 ini sudah jalan, tapi esnya kebanyakan, terlalu cair, ya hasilnya juga susah untuk dapatkan keras. Oke, sampai di sini dulu tips kita hari ini ada 4. Silahkan Anda coba praktekkan, dan jika Anda masih bingung, Anda masih ingin konsultasi, silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Dan kami tidak akan memungut biaya apapun, free konsultasi, silahkan tanya. Yang penting Anda bisa menghasilkan bakso yang keras. Oke, sampai sini dulu materi hari ini. Jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, jangan lupa cek terus channel HM Prasaja, karena di sini kami akan membagikan berbagai macam tips, trik, dan berbagai macam teori yang bisa menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, lebih keras. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.